rumus mad tabi'i. Cara membaca rumus 1 yang warna hitam itu, yakni kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Semoga juga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ikut belajar mengaji Al-Quran di channel ini, di sini kami menyarankan bagi yang belum memiliki buku tajwid ya, silakan beli buku tajwid sebagai pegangan di rumah seperti itu. Untuk pembelian buku tajwidnya bisa melalui video yang kami buat ini. Klik saja di bagian produk yang telah kami sematkan di dalam video ini. Kemudian juga ada juga di situ Al-Quran yang dapat membantu untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita. Nah, jadi di produk yang telah kami sematkan itu ada beberapa Al-Quran yang telah kami pilihkan ya. Jadi nanti kalau ada rezekinya bisa beli Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran yang telah kami taruh di bagian produk dalam video ini, itu di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya, yang itu sangat bisa sekali membantu untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi nanti ketika kita punya Al-Quran tersebut ya, untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita baca Al-Quran di rumah, kemudian kita baca tulisan Arabnya kan. Ketika kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca tulisan Latinnya. Kemudian kita baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, silakan diklik saja di bagian produk yang telah produk pembelian yang telah kami sematkan dalam video ini. Ada buku tajwid, ada Al-Quran, ada juga Al-Quran yang versi besar itu, Al-Quran untuk para lansia dalam belajar mengaji Al-Quran. Ya, jadi silakan dilihat-lihat, mana tahu nanti tertarik untuk membelinya seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang ini kita masih melanjutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-36. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-36 ini kita bagi menjadi beberapa bagian seperti biasa ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami itu semoga setelah mengikuti pembelajaran yang kami buat, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting ilmu tajwidnya semoga bisa langsung dipahami dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-36 ini. Pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini.
Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya mari sama-sama kita pelajari juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini, maka bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-36 tadi. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa inni. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Catatan kecil di bawah itu berfungsi untuk membedakan antara hukum gunnah dan idgham. Jadi supaya tidak keliru dalam menentukan hukum, fungsinya itu. Karena kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula yang belum mengetahui tentang hukum idgham akan berpikir, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, berarti semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah dong gitu kan. Nah, padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin misalnya seperti itu. Makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu yang berfungsi untuk membedakan supaya tidak salah dalam menentukan hukum seperti itu antara hukum gunnah dan idgham. Cuman kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan, tidak perlu. Karena itu kami buat tambahan saja, tujuannya supaya Bapak dan Ibu yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum seperti itu. Nah, kita ini kan membaca Al-Qur'an nih gitu ya. Bertemu kita nih dengan huruf nun bertasydid nih. Untuk memastikan huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah atau idgham bi gunnah. Jadi untuk memastikan bahwasanya huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf nun bertasydid. Huruf sebelum huruf nun bertasydid kita perhatikan di sininya nih. Nah, kalau sebelum itu sama dengan yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi di sininya nih nggak ada nun sukun, di sininya nih nggak ada juga tanwin seperti itu. Nah, maka berarti huruf nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena nanti kalau misalnya di sininya nih ada nun sukun atau di sininya nih ada tanwin, huruf nunnya ada tanda tasydidnya, tapi nanti itu hukumnya dia idgham bi gunnah, bukan gunnah musyaddadah. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Kita bertemu nih huruf nun bertasydid. Untuk memastikan ini kira-kira betul nggak ya hukumnya nun bertasydid yang kita temui ini hukumnya gunnah musyaddadah. Kita cek pakai catatan yang di bawah itu. Oh ternyata karena di sini nggak ada nun sukun atau di sini nggak ada tanwin, oh berarti dapat kita pastikan huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Cuma nanti kalau kita sudah paham nggak perlu lagi kita gunakan catatan kecil di bawahnya itu kalau kita sudah paham seperti itu. Karena dia gunnah maka cara membacanya kita gunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa inni, di bagian in itu suaranya itu kita tahan, kita gunnahkan. Jadi kita panjangkan sebentar. Wa inni, seperti itu. Ni dibaca panjang. Perhatikan rumus satu yang warna hitam pada rumus mad tabi'i.
Cara membaca rumus 1 yang warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita bertemu dengan huruf ya sukun, di situ ada huruf ya sukun kan, huruf sukun atau huruf mati. Sebelum huruf ya sukun, pada rumus 1 itu ada harokat kasroh, baris satu miring tuh harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan situ. Nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara membacanya, kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang seperti itu. Sehingganya ni kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Sehingga ni dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa inni sammaituha. Di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas. Nah, maka ini hukumnya apa? Hukumnya adalah gunnah musyaddadah sesuai gambar yang di samping itu. Nah, sammaituha. Di sini ada huruf ya sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Perhatikan polanya, perhatikan di kotak nomor 2 itu. Di situ kan dapat kita lihat ya, ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah, maka itu huruf lin. Nah, contohnya nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah nih ya, tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya huruf lin, kita baca lunak lembut. Sammaituha. Ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, cara membaca rumus 3 warna hitam, yakni di situ kan ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah kan, garis miring tuh harokat fathah, tanda baca fathah. Di bawahnya ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara memahaminya itu, kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Ini alif nih. Ini garis yang ke atas nih alif. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu yang menjadi titik fokus kita. Yang terpenting ada alif. Nah, ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih ya, tanda baca fathah nih. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Sehingganya ha dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sammaituha Maryama wa inni. Ada huruf rasukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf rasukunnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas, ditebalkan huruf rohnya. Maryama wa inni. Huruf nun bertasydid ya, sama dengan yang di sini tadi ya. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Ini hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, jadi kita gunnahkan. Wa inni, di bagian innya suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa inni ya, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa inni. Ni dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad jaiz seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Kembali lagi ke rumus 1 warna hitam. Ni dibaca panjang. Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok ni dibaca panjang. Apa sebabnya begitu? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Sehingga ni dibaca panjang. Ni dibaca panjang mad tabi'i sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata begitu. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya dengan panjang dengan 2 harokat seperti itu. Jadi ada ulama yang membolehkan dibaca dengan panjang 2 harokat.
Kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Wa inni u'idzuha. Nah, bagi yang nanti bertanya-tanya kan ya di dalam hati, loh kok tadi ini dikatakan huruf hamzah bukan kini huruf alif. Jadi bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca seperti ini ya, itu huruf hamzah tuh. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ingat ya, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. U'i dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa latihan memahami tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok i dibaca panjang? Nah, pasti saudara semuanya, Bapak dan Ibu sudah tahu nih sebabnya kenapa kok i dibaca panjang. Nah, kalau di media gambar tadi itu di rumus satu warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih, baris satu di bawah huruf harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun atau sebelah kanan ya sukun ada harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nih baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Senya'i dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. U'idzuha, ha dibaca panjang. Untuk di sini juga media gambar tidak kami tampilkan lagi. Pasti juga Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu kenapa kok ha dibaca panjang, apa alasannya begitu. Kalau pada media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam yang telah kami jelaskan dengan detail tadi itu. Kenapa kok ha dibaca panjang? Karena di sini ada alif nih, ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. U'idzuha bika wa dzurriyyataha. Huruf ra memiliki tanda baca kasroh ya. Huruf ra itu kalau dia memiliki harokat kasroh nih, tanda baca kasroh, baris di bawah ya. Ini baris di bawah kan dia, maka huruf ro dibaca tipis, dibaca tarkik, ya, tipis kan huruf ro-nya. Wa dzurriyyataha, huruf ya bertasydid, yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Aduh, belum tahu nih idgham bi gunnah tuh yang bagaimana Ustaz gitu kan. Nah, begini. Kalau ada huruf ya bertasydid begitu, kemudian sebelum huruf ya bertasydid di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh atau fathah atau dhammah, atau di sininya nih nggak ada nun sukun, nggak ada juga di sini tanwin begitu. Maka berarti huruf ya bertasydidnya ini kan dia bukan idgham bi gunnah. Maka huruf ya bertasydid yang di sininya nih ada harokat fathah atau kasrah atau dhammah, atau huruf ya bertasydid yang di sininya nih tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin ya, maka huruf ya bertasydidnya ini kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya, ditekan. Wa dzurriyyataha, wa dzurriyyataha, dikasih naber. Nah, kalau dalam surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa dinaber seperti itu. Ha dibaca panjang. Pasti sudah tahu nih alasannya kenapa kok ha dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan dengan detail dan pelan-pelan tadi itu, maka letaknya di rumus 3 warna hitam. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ada huruf alif lam, setelahnya huruf shin. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Coba perhatikan, huruf shin termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah itu kan. Nah, makanya ini alif lam bertemu dengan huruf shin. Dikarenakan huruf shin ini huruf syamsiyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya dibaca idgham. Jadi alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Dibaca
Itu kom. Jadi cara membacanya itu jangan bingung. Jadi dari na langsung masuk ke huruf syamsiah ini. Minasyaiton. Jadi huruf alif lamnya ini dia nggak dibaca. Nah, jadi kalau ada huruf lam yang nggak ada tanda bacanya, kita membaca Al-Quran nanti bertemu dengan huruf lam yang nggak ada tanda bacanya itu alif lam syamsiah tuh. Lamnya itu lam syamsiah. Syaiton. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun sebelumnya harokat fathah. Sama dengan yang di atas ini tadi. Masih ingat gak? Ayo. Jadi media gambar tidak akan ditampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengingatnya seperti itu. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin, harful lin. Kita baca dulu. Minasyaiton. To dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya sama dengan rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Nah, hanya saja kalau yang warna-warna hitam itu huruf madnya itu dari segi tulisan dia ada kelihatan, sedangkan huruf untuk yang warna-warna biru itu huruf madnya dia dari segi tulisan dia nggak kelihatan, hanya dikira-kirakan seperti itu. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang warna-warna biru itu jelmaan daripada yang warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga to dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i. Tadi kan kami katakan kalau yang warna-warna biru itu huruf madnya itu dia tidak kelihatan dari segi tulisan, namun dikira-kirakan seperti itu. Nanti yang masih awam gitu, yang masih pemula kan berpikir, loh kok dikira-kirakan? Nanti bisa salah perkiraan dong gitu kan ya. Ya tentu saja tidak mungkin salah perkiraan. Karena kan perkiraannya dikasih tanda. Nah, jadi kalau pada mad tabi'i, kalau misalkan ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, dapat kita kira-kirakan bahwasanya berarti di sini ada huruf alif yang sebelumnya harokat fathah sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf to di sini karena huruf to ini dibaca panjang seperti itu. Aduh, masih pusing nih, masih bingung gitu. Jangan dipikirkan terlebih dahulu. Pahami dulu yang mudah-mudah. Kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf tersebut dibaca panjang. Nah, seperti itu saja. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Syaitonir rajim. Ada alif lam setelahnya huruf ro. Harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah dapat mengetahui hukumnya apa ini. Hanya dengan memperhatikan huruf lam yang enggak ada tanda bacanya ini. Perhatikan lagi, huruf ro termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ro, dikarenakan huruf ro huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya dibaca itu kom. Minasyaitonir rajim. Huruf ro memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ro ini dibaca tabkhim, dibaca tebalkan huruf ro-nya. Nirrajim. Jim dibaca panjang. Ini namanya mad arid lisukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad arid lisukun? Untuk di sini media gambar tidak akan ditampilkan lagi. Mad tabi'inya mana? Kenapa kok ji dibaca panjang? Pasti alasannya sudah tahu Bapak dan Ibu. Kenapa kok ji dibaca panjang? Kalau pada media gambar rumus mad tabi'i tadi itu letaknya di rumus 1 warna hitam yang sudah kami tampilkan, yang sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan tadi itu. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga ji dibaca panjang. Sama lah dengan ini penjelasannya ya, dengan ini sama penjelasannya. Dengan ini sama penjelasannya. Karena di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Ji mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita baca dengan panjang 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 4 harokat. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan seperti itu.
Huruf yang kita sukunkan adalah huruf mim. Untuk di sini yang kita temui huruf mim. Ji ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca jim. Seperti itu. Jadi mad tabi'iyahnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mengapakah huruf mim ini huruf mim ini disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita nih berhenti di huruf mim nih. Kita baca jim, jangan dibaca jimi. Nah, mengapa kok hurufnya kok disukunkan, kok dimatikan? Apa sebabnya gitu ya? Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwaqaf. Kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an, berhenti kita di huruf mim. Nah, tadi apa kami katakan? Untuk huruf mim di sini nggak dibaca panjang di sini. Ada nggak tanda panjangnya? Nggak ada. Jadi apa tadi kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kalau berhenti di huruf mim, kita baca jim. Jangan dibaca jimi. Baru berhenti, jangan salah. Kita baca jim seperti itu. Tapi ini kalau kita tidak berhenti di huruf mim, maka ji tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kalau kita berhenti di huruf mim, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia menjadi mad arid li sukun. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.